Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Akhirnya sampai jua kita pada materi terakhir paket modul 1, yaitu koneksi antar materi paket modul yang terdiri dari modul 1.1, 1.2, dan 1.3, serta modul 1.4. Banyak pengetahuan baru yang telah saya dapatkan, banyak perubahan paradigma yang telah saya rasakan semenjak tergabung dalam pendidikan guru penggerak ini. Pada saat mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, memberikan pemahaman kepada saya bahwa pendidikan yang menuntun, di mana pendidikan sama hakikatnya dengan seorang petani yang menanam jagung. Dia hanya dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman jagung, memberi pupuk dan air, serta membasmi ulat dan jamur yang akan mengganggu keselamatan jagung hingga masa panen. Dasar pendidikan anak ini erat dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kodrat alam berkaitan dengan sifat bawaan anak sesuai dengan sosiokulturalnya seperti cipta rasa dan karsa. Sedangkan kodrat zaman bersinggungan dengan perubahan zaman di mana anak itu tumbuh dan senantiasa berubah serta berkembang. Sejatinya, anak lahir telah memiliki bakat, kemampuan, dan potensi bawaan masing-masing. Anak bukanlah seperti kertas kosong yang dapat dibentuk sesuai dengan kehendak orang dewasa di sekelilingnya. Pendidikan yang menghamba kepada anak dengan memperhatikan potensi serta kemampuan spiritual, sosial, dan intelektual anak guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia. Lantas, bagaimana cara seorang guru mewujudkan paradigma di atas? Pertanyaan tersebut terjawab oleh modul 1.2, bahwa seorang guru harus memahami nilai-nilai dan peran pendidik itu sendiri. Sebagai guru, saya sadar bahwa peran guru itu ada 5. Yang pertama, berpusat pada siswa, kolaboratif, inovatif, mandiri, serta mampu merefleksi diri. Hakikat dari guru penggerak itu tidak hanya tergerak dalam bentuk semangat dan motivasi pada diri sendiri, tetapi juga tergerak untuk mewujudkannya. Namun tidak hanya sampai di sini, tetapi juga harus mampu menggerakkan. Dalam hal ini berarti mampu berkolaborasi dengan orang di luar diri sendiri. Ketika guru sudah memahami pergeseran nilai dalam mendidik yang sesuai dengan konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, kemudian juga sudah mampu memahami nilai dan peran guru penggerak, maka seorang guru juga sudah bisa merumuskan visi yang hendak dituju untuk di masa depan nanti. Visi guru penggerak merupakan representasi visual tentang bagaimana murid kita di masa depan nanti, yakni mampu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dalam menyusun visi hendaklah berpihak pada murid, serta sebagai landasan segala perubahan dalam pendidikan dengan pola pikir positif melalui pendekatan inquiry apresiatif menggunakan tahapan bagja, serta memperhatikan kemampuan guru itu sendiri dan juga dukungan pimpinan. Dan juga ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan salah satu tolak ukur tercapainya visi yang baik. Kesimpulan yang dapat kita ambil tentang keterkaitan materi modul yang sudah dipelajari sebelumnya adalah seorang guru penggerak seharusnya mampu memahami nilai dan peran guru penggerak untuk mewujudkan visi yang disusun selaras dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berpihak pada murid. Sebuah visi akan tercapai bila terukur, konkret, sistematis, dan terencana. Maka diperlukan pendekatan inquiry apresiatif atau pendekatan berbasis kekuatan dan kolaboratif dengan tahapan bagja. Berikut tahapan inquiry apresiatif bagja, yaitu B. Buat pertanyaan, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, J. Jabarkan rencana, dan A. Atur eksekusi.
Tahapan ini tidak akan tercapai apabila seorang guru tidak mampu menerapkan budaya positif dalam lingkungan sekolah. Berikut refleksi diri saya mengenai peran diri dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif dalam memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, serta posisi kontrol seorang guru dalam membuat keyakinan sekolah atau kelas dan bagaimana penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian sebuah masalah. Yang pertama, kita akan membahas disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan siswa bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri mereka berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri seseorang dalam melakukan segala tindakan, disiplin, serta dapat membuat seorang murid memahami dan menyadari motivasi internal bukanlah akibat dari sebuah paksaan, pujian, atau hukuman. Yang kedua, guru harus memahami motivasi perilaku manusia dipengaruhi oleh motivasi. Ada 3 motivasi yang terjadi pada diri siswa. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, serta untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Saat seorang guru memahami ketiga motivasi perilaku manusia, maka guru dapat memilah motivasi perilaku apa yang ada dan terjadi pada seorang diri muridnya. Ketiga, posisi kontrol seorang guru. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu yang pertama, penghukum, yang kedua, pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Di antara posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan proses kontrol sebagai manajer, di mana sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid-muridnya, membuat murid bertanggung jawab atas perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat dijadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif pada diri murid tersebut. Yang keempat, membuat keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami serta harus diterapkan di lingkungan sekolah. Yang kelima adalah penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian sebuah masalah. Pada saat menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan yang tujuannya menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Demikian keterkaitan antara materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya, yaitu apabila menjalankan dengan baik maka akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, serta apabila guru mampu memahami nilai dan perannya serta mampu menciptakan visi yang baik, maka akan tercapai pendidikan yang berpihak pada murid dan tentu saja akan mencerminkan profil pelajar Pancasila. Sekian pembahasan saya tentang koneksi antar materi modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4 ini.
agar dapat kita pahami bersama dan semoga dapat kita jadikan acuan sebagai pendidik yang merdeka dan memerdekakan. Guru penggerak, guru tergerak, guru yang menggerakkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.